Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahkan kami dari kelompok 16 ingin mempresentasikan proyek UTS yang telah kami kerjakan. Jadi pada program yang kami buat, kami menggunakan dua header yang telah dibuat dengan nama session edit sama user edit. User edit itu untuk mengubah informasi mengenai pasien-pasien, untuk session edit itu untuk mengatur sesi pertemuan antara pasien dengan dokternya. Jadi di sini ada in main, jadi ketika program ini dimulai akan masuk ke dalam loop Tahingga yang meminta user untuk memilih 8 pilihan, yaitu ada tambah data pasien, ada lihat data pasien, cari data pasien, edit data pasien, lihat data sesi pasien, cari sesi pasien, dan urutkan sesi berdasarkan pengeluaran dan keluar. Lalu untuk header yang user edit, nah ini flowchartnya. Pertama ada pendeklarasian variabel yang akan digunakan. Di sini ada tempat tanggal lahir, nama pasien, phone, session number, dan lain-lainnya. Jadi pertama ada fungsi user init. Fungsi user init ini dipanggil pertama kali dan digunakan untuk memilih mode pada header user edit ini dan membaca data pasien dan sessionnya dari text filenya. Kemudian tergantung input dari mainnya, fungsi ini akan memanggil fungsi lain. Lalu di sini ada in add. Nah, in add ini user ini diminta untuk menambahkan data diri pasien atau tambah sesi. Ada dua pilihan ya, ada tambah data diri pasien dan tambah sesi. Ketiga ada kembali ke menu. Nah, jika kita sebagai user memilih satu, maka nanti kita diminta untuk mengisi nama, masukkan nama pasien, masukkan tempat tanggal lahir, dan masukkan nomor telepon. Tapi jika kita memilih sesi pasien, yaitu yang kedua, maka akan diminta untuk menambahkan nomor ID pasien, dokter yang tersedia, masukkan ID dokter, obat yang tersedia, masukkan jumlah obat, masukkan penyakit, masukkan ID kamar, dan masukkan tagihan. Oke. Jadi data input yang telah dimasukkan oleh user tadi dapat disimpan di text file dengan memanggil write patient dan write session ini. Oke, saya akan melanjutkan. Void view merupakan fungsi yang digunakan untuk melihat semua data pasien. Fungsi ini akan melakukan loop pada semua data pasien dan lalu akan di print. Fungsi search digunakan untuk mencari data pasien berdasarkan ID, nama, nomor telepon. Lalu kemudian user diminta untuk memilih mode dengan memasukkan nomor awal. Kemudian tergantung dengan pilihan user untuk memasukkan data yang ingin dicari. Seperti ID, fungsi akan melakukan looping pada data pasien dan mencocokkan dengan ID yang dimasukkan. Jika data yang dimasukkan itu cocok, maka data akan di print. Jika sampai akhir data tidak dapat dicari atau tidak cocok, maka akan memprint not found. Hal tersebut sama bekerjanya dengan nama dan juga nomor telepon. Perbedaannya adalah parameter yang dicari. Oke, lalu ada fungsi edit. Fungsi edit digunakan untuk mengubah data pasien. Cara kerja dari fungsi edit ini sendiri yaitu pertama-tama fungsi akan meminta user untuk memasukkan atau mencari ID yang ingin user ubah. Lalu fungsi akan melakukan looping pada semua data pasien dan mencari data pasien yang sama. Lalu user diminta untuk memilih mode untuk parameter apa yang ingin user ubah. Kemudian tergantung dengan parameter yang ingin user ubah, lalu user bisa mengubah parameter tersebut seperti nama, nomor telepon, dan juga tempat dan tanggal lahir. Kemudian data disimpan di text file dengan memanggil fungsi write patient dan juga write session.
Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai bagian saya. Sebelumnya tadi ini adalah flowchart untuk yang in edit ya, fungsi edit. Nah, kemudian yang saya ingin jelaskan adalah fungsi-fungsi yang tadi dijelaskan oleh teman saya. Nanti akhirnya itu pasti akan kembali ke C. C sendiri itu adalah ke main menu utama. Seperti itu. Oke, sekarang kita lanjutkan untuk sekarang saya akan lanjutkan ke bagian saya, yaitu session edit. Nah, di header session edit.c ini adalah berisi fungsi-fungsi yang digunakan untuk mengubah data sesi pasien. Nah, ini adalah pertama adalah kita deklarasi variable dulu, kemudian kita prototype function-nya. Nah, kemudian fungsi pertama adalah session init. Jadi session init itu sendiri adalah fungsi yang digunakan untuk memanggil fungsi-fungsi lain yang ada di session edit ini. Jadi fungsi ini menerima variable X ya, nanti kita dipanggilnya ini waktu di main menu. Nah, kemudian yang pertama dilakukan adalah membaca dari text file-nya di data pasien sama data sesi. Kemudian bergantung dengan parameter X-nya nanti melakukan atau memanggil fungsi-fungsi yang lain. Nah, yang pertama yaitu ada fungsi viewD, yaitu adalah menampilkan semua data sesi seorang pasien. Nah, pertama kita akan baca dulu ID pasiennya. Habis itu di fungsi ini akan ngeloop di semua data pasien, di semua data sesi dan mencari sesi yang ID pasiennya sama dengan yang dimasukkan. Kalau ada yang sama maka yang ngeprint, kalau tidak ada yang sama maka lanjut atau kembali ke menu utama. Kemudian ada search session atau mencari sesi, ya, ini di flowchart yang sebelah ini. Ada 4 jenis, mencari berdasarkan obat, penyakit, room ID, dokter, dan kembali gitu. Kembali maksudnya keluar gitu ya ke main menu. Nah, pertama kita masukkan ini dulu ID pasien untuk mencari ID pasien mana yang ingin kita cari. Nah, kemudian kita disuruh milih pakai nyari apa tadi, pakai obat, pakai penyakit, apa room ID gitu. Nah, kita contohnya adalah pakai nama penyakit ya. Jadi kita disuruh ketika kita milih penyakit, kita disuruh masukkan nama penyakit yang ingin kita cari pada sebuah sesi. Nah, kemudian fungsi akan ngeloop ya di setiap sesi yang ada patient ID-nya yang sama dengan yang kita masukkan di awal. Kemudian dia mencari yang disease-nya atau penyakitnya, penyakit di suatu sesi itu sama dengan yang kita cari gitu. Kalau sama maka ngeprint, kalau tidak ada yang sama maka ya udah kita balik ke main menu. Nah, ini sebenarnya sama semua antara yang medicine, yang room, tapi beda parameter aja caranya gitu. Algoritma yang digunakan dalam searching ini dan searching yang lain pada program ini adalah linear searching seperti itu. Nah, kemudian yang terakhir ada bagian sort ya. Jadi di fungsi ini akan mengurutkan sesi berdasarkan pengeluaran yang dilakukan. Nah, untuk yang ini pertama kita masukkan ID dulu. Nah, ID pasien, kemudian di fungsi ini akan ngeloop pada data sesi, mencari yang data pasien ID-nya sama dengan yang kita cari. Kemudian kita masukkan data dari sesi-sesi yang sama itu, data pengeluarannya ke array expense dan indeksnya ke expense index. Nah, kemudian kita panggil selection sort. Nah, kita algoritmanya pakai selection sort. Jadi intinya selection sort itu kita menaruh nilai elemen array paling kecil itu di sebelah kiri. Nah, karena kita mau tahu lokasi atau sesinya di mana, maka kita passing 2 array, yaitu array expense-nya sendiri dan array index-nya. Dan di sini kita ubah sedemikian rupa sehingga nanti diurutkan dari yang sesi dengan pengeluaran paling kecil ke indeks sesi pengeluaran paling besar. Nah, karena udah ada indeksnya, maka kita langsung aja panggil ke session dengan menggunakan indeks yang ada di array index. Kita looping terus sampai selesai. Kalau udah selesai ya udah kita kembali ke main menu. Oke, sedikit mengenai pembacaan dan penulisan di text file. Nah, kalau di bagian membaca itu kita pakai fread ya. Fread membaca dan dia return jumlah data yang dibaca. Nah, kalau kita menulis ke TXT itu menggunakan fwrite ya, dengan jumlah data yang akan dituliskan. Intinya seperti itu. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.